Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengujian sistem pengendalian intern pemerintah. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, yaitu Ria Dotus Solihah, lalu yang kedua ada Atia Susan Elinda, yang ketiga ada Sylvia, yang keempat ada Li Hayatul Bakbia, yang kelima ada Tony Andrean, dan yang terakhir ada Monik Tiara Kemala. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ria Dotus Solihah, yaitu mengenai konsep pengujian sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari SPIP itu sendiri yaitu yang pertama, menghasilkan data informasi yang handal, yang kedua, menjaga harta atau kekayaan dan catatan organisasi, lalu yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional, lalu yang terakhir ada mendorong ketaatan kepada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Selain SPIP mempunyai tujuan, SPIP pun mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang pertama yaitu mendeteksi terjadinya kesalahan dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Yang kedua, membantu pembangunan aset terkait terjadinya kecurangan atau fraud, pemborosan, dan penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan. Sebelum menguji apakah sistem pengendalian intern pemerintah yang ada sudah mematuhi peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan dari instansi atau organisasi tersebut, maka auditor akan menilai risiko pengendalian sebagai langkah awal untuk memperkirakan sejauh mana risiko pengendalian tersebut terjadi dalam sebuah instansi. Penilaian risiko pengendalian adalah proses mengevaluasi efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam mencegah atau menemukan kesalahan material dalam laporan terhadap peraturan yang sudah ditentukan. Adapun penilaian risiko pengendalian terdiri dari yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Yang kedua yaitu mengidentifikasi salah saji potensial. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Yang keempat ada melaksanakan pengujian pengendalian. Dan yang kelima ada pengevaluasian bukti dan membuat penilaian. Pengujian sistem pengendalian intern pemerintah diperlukan agar auditor memperoleh keyakinan atas efektivitas pengendalian yang ada dapat menjamin tercapainya tujuan dari organisasi. Pengujian sistem pengendalian intern akan bermanfaat bagi auditor untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan manajemen yang mungkin ada yang akan mempengaruhi ruang lingkup audit, waktu pelaksanaan audit, dan penambahan tenaga auditor. Adapun strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama, menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai. Lalu yang kedua, merancang suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian dari aplikasi. Yang ketiga, merancang suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Selain itu, kita dapat merancang pengujian pengendalian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama dengan jenis bukti, yang kedua dengan sumber bukti, yang ketiga dengan ketepatan waktu bukti, yang keempat dengan keberadaan bukti lain, yang kelima dengan keputusan pemulihan staf, yang keenam dengan program audit untuk pengujian pengendalian, dan yang terakhir menggunakan auditor internal dalam pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengujian sistem pengendalian intern pemerintah. Pengujian pengendalian intern pemerintah dimaksudkan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu instansi pemerintah dirancang dan berfungsi, serta jika perlu untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan.
Adapun daftar pengujian sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari 5 bagian sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern. 5 unsur sistem pengendalian intern diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Yang kedua ada penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga, ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir yaitu pemantauan pengendalian intern. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Menurut PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 peraturan pemerintah tersebut, perlu adanya pemantauan secara terus-menerus oleh pimpinan instansi pemerintah dengan melakukan evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internalnya di masing-masing instansi untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internalnya telah berjalan secara efektif dan berkinerja baik serta cara-cara meningkatkannya. Daftar uji pengendalian intern pemerintah dalam hal ini dimaksudkan untuk membantu pemimpin instansi pemerintah dan para evaluator dalam menentukan seberapa jauh pengendalian intern instansi tersebut dirancang serta berfungsi dan penyempurnaan sistem pengendalian intern pemerintah jika diperlukan. Saya Atia Susan Elinda, NIM 021 akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di dalam faktor-faktor yang menjadi penilaian pengujian dalam sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk butir-butir yang dimaksudkan untuk membantu evaluator dalam mempertimbangkan hal spesifik untuk menunjukkan seberapa jauh sistem pengendalian intern berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan yang pertama, kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu. Kedua, kemampuan instansi pemerintah dalam menerapkan butir tersebut. Ketiga, kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. Daftar isi pengendalian intern ini dikembangkan dengan menggunakan banyak sumber informasi dan ide-ide yang berbeda-beda. Sumber utamanya adalah Internal Control Management and Evaluation Tool dari General Accounting. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal dan penjelasan peraturan pemerintah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor utama yang terdapat pada daftar uji dalam masing-masing unsur sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Terdapat penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Yang kedua, ada penilaian risiko. Terdapat penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko selama perubahan. Yang ketiga, ada kegiatan pengendalian. Terdapat review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otoritas dan transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatalan akses atau sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, serta dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Terdapat informasi, komunikasi, dan bentuk dan sarana komunikasi. Dan yang terakhir, ada pemantauan. Terdapat pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian audit. Oke, selanjutnya yaitu untuk melakukan pengujian sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama ada daftar pertanyaan, yaitu di mana auditor membuat serangkaian pertanyaan audit yang disusun untuk menguji terdapatnya pengendalian intern, dapat berbentuk lisan maupun tertulis, tapi yang mudah ialah berbentuk tertulis sebagai kuesioner. Lalu yang kedua ada observasi, di mana observasi ini merupakan teknik audit menggunakan indera visual, di mana auditor melakukan pengamatan untuk memperoleh bukti-bukti secara visual atas keberadaan sistem pengendalian intern yang ada. Lalu yang terakhir ada walkthrough trace, di mana teknik ini akan memberikan keyakinan lebih bahwa sistem pengendalian intern yang ada berjalan secara efektif. Selanjutnya ada unsur SPI dan informasi atau bukti. Di sini yang pertama unsur SPI ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini dibagi lagi menjadi subbab. Yang pertama itu ada penegakan integritas dan nilai etika, di mana informasi atau bukti yang sebaiknya ada yaitu dalam penegakan integritas dan nilai etika ini, yang pertama itu ada adanya aturan perilaku atau kode etik, yang kedua terdapat sosialisasi aturan perilaku atau kode etik, yang ketiga ada pegawai memahami aturan perilaku yang ada, lalu yang terakhir ada adanya sanksi atas pelanggaran aturan perilaku atau kode etik. Lalu yang kedua, informasi atau bukti yang sebaiknya ada dalam komitmen terhadap kompetensi, yaitu terdapatnya analisis kompetensi berdasarkan analisis tugas pada setiap posisi dalam instansinya, lalu terdapatnya standar kompetensi, lalu terdapatnya peta kompetensi pegawai, lalu terdapat perencanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan didasarkan kepada rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai pengembangan tugas jabatannya. Lalu yang terakhir, pemilihan dan pengangkatan pimpinan instansi berdasarkan prestasi yang terukur. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang kondusif, di mana informasi atau bukti yang sebaiknya ada yaitu diantaranya pengambilan keputusan pimpinan selalu mempertimbangkan risiko, lalu adanya penerapan manajemen berbasis kinerja di instansinya, dukungan pimpinan atas penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri pada slide PPT. Lalu yang keempat, ada pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, di mana informasi atau bukti yang sebaiknya ada yaitu yang pertama dilakukannya penyesuaian struktur organisasi sesuai ukuran dan sifat kegiatan instansi, lalu adanya penjabaran wewenang dan tanggung jawab secara jelas dalam instansi, lalu adanya mekanisme yang mengatur hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansi, adanya evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi, lalu menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lia Hayatul Baqiyah, NIM 062 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelima, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Informasi dan bukti yang diperoleh itu
adanya wewenang yang diberikan kepada pegawai. Pegawai melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan pihak instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam hal ini, pegawai yang diberikan wewenang harus memahami tanggung jawab yang sudah diberikan, serta dalam melaksanakan tanggung jawab harus sesuai dengan penerapan SPIP. Keenam, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Informasi dan bukti yang diperoleh itu pemimpin instansi pemerintah memiliki kebijakan rekrutmen sampai pemberhentian pegawai. Adanya promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai yang didasarkan pada penilaian kinerja. Adanya pelatihan untuk pegawai baru. Dalam hal ini, pembinaan sumber daya manusia yang bersifat integritas akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang benar. Dalam hal ini, lingkungan yang tidak menguji integritas pribadi pegawai dan rekan kerja. Untuk itu, dalam memperkerat integritas itu dapat melalui prinsip kontrol maupun teladan pribadi. Dalam hal ini, contoh semisal memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Gunanya apa? Gunanya untuk memotivasi pegawai untuk lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaannya dan tidak melakukan penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan. Selanjutnya, perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif. Itu adanya mekanisme dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adanya fungsi dan tugas instansi pemerintah yang jelas. Dalam hal ini, tugas dan fungsi yang jelas dimaksudkan agar saat melaksanakan pengawasan intern tidak terjadi bentrok antara tugas dan fungsinya. Untuk itu, sumber daya manusia harus memiliki keunggulan integritas yang digunakan untuk tindakan kita akan selalu diawasi dan memastikan bahwa pengawasan yang kita lakukan perwujudan itu dapat diteladani ke generasi selanjutnya untuk digunakan sebagai teladan, sehingga peran aparat itu sangat penting untuk menerapkan pengawasan intern. Selanjutnya, hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Dalam hal ini, adanya pengelolaan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan secara berkala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Nah, dalam hal ini, dalam bekerja harus mencerminkan adanya saling keterkaitan dalam memenuhi kebutuhan dan keselarasan antara nilai dan tindakan serta komitmen yang kuat dalam memberikan keuntungan kepada organisasi tersebut. Nah, selanjutnya penilaian resiko. Dalam penilaian resiko itu ada penetapan tujuan instansi secara keseluruhan. Dalam hal ini, adanya penetapan tujuan instansi pemerintah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dalam penilaian risiko, penetapan tujuan instansi digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan penilaian risiko. Dalam hal ini, instansi menggunakan peraturan perundang-undangan. Kedua, penetapan tujuan pada tingkat kegiatan, yakni adanya penetapan tujuan atas tingkatan kegiatan yang berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah. Adanya tujuan pada tingkat kegiatan relevan dan tidak saling bertentangan. Gunanya penetapan tujuan pada tingkat kegiatan ini agar tidak terjadinya pertentangan antara tujuan satu dengan tujuan yang lain pada tingkat kegiatan yang berbeda. Ketiga, identifikasi resiko. Setelah kita menetapkan tujuan,
baru kita dapat melakukan identifikasi resiko. Dalam hal ini, identifikasi resiko digunakan untuk melakukan penilaian resiko baik eksternal maupun internal dan faktor lainnya yang dapat meningkatkan faktor yang telah diidentifikasi sebelumnya. Identifikasi resiko ini dapat digunakan untuk menggolongkan resiko-resiko yang terjadi. Semisal skala resiko yang skalanya besar atau kecil. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Tony Andrian akan melanjutkan penjelasan mengenai unsur SPI dalam penilaian risiko ya. Unsur SPI yang keempat yaitu analisis risiko. Untuk informasi atau buktinya yaitu adanya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penentuan tingkat risiko yang dapat diterima. Selanjutnya unsur SPI yang kelima atau yang terakhir yaitu mengelola risiko selama perubahan. Informasi atau buktinya yaitu instansi terkait memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan untuk perubahan yang mungkin memiliki pengaruh. Jadi tadi itu 5 unsur dalam penilaian risiko ya. Selanjutnya kita ke kegiatan pengendalian. Dalam kegiatan pengendalian ini memiliki beberapa unsur SPI. Yang pertama yaitu review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Informasi atau bukti yang ada dalam unsur pertama yaitu pemerintah mereview kinerja dibandingkan tolak ukur kinerja. Kemudian unsur SPI yang kedua yaitu pembinaan sumber daya manusia atau SDM. Untuk informasi atau buktinya sendiri yaitu adanya pembinaan bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi pemerintah dan telah dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, instansi terkait memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh. Yang ketiga yaitu instansi terkait memiliki strategi perencanaan SDM yang spesifik dan eksplisit. Informasi atau bukti yang keempat yaitu sistem manajemen kinerja instansi pemerintah mendapatkan prioritas tertinggi dari pimpinan instansi pemerintah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan, dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta peningkatan mutu pegawai. Unsur SPI yang kelima yaitu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Informasi atau buktinya yaitu adanya akurasi dan kelengkapan informasi. Unsur yang keempat yaitu pengendalian fisik atas aset. Informasi atau buktinya yaitu pimpinan menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Kemudian informasi atau bukti yang kedua yaitu pimpinan menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana kepada seluruh pegawai. Unsur SPI yang kelima yaitu penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. Untuk informasi dan buktinya yaitu instansi mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. Yang kedua, ukuran kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan, dan pegawai. Untuk unsur-unsur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh rekan saya sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya di sini ada suara yang lumayan bising karena ada perbaikan jalan di sekitar rumah. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai subunsur SPI yang keenam, yaitu pemisahan fungsi. Seharusnya ada pemisahan kerja dan tanggung jawab yang jelas antara pegawai satu dan yang lainnya yang menyebabkan otorisasi dan atas transaksi dan kejadian penting yang ketujuh bahwa pimpinan dapat menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Lalu yang kedelapan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Seharusnya ada pencatatan atas transaksi yang tepat
dan dengan sesegera mungkin, dan adanya klasifikasi dan pencatatan yang tepat atas transaksi tersebut dan kejadian tersebut. Lalu selanjutnya ada pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, dan ada akuntabilitas terhadap sumber daya tersebut, serta adanya dokumentasi yang baik dalam sistem pengendalian internal. Seharusnya yang dilakukan pimpinan adalah memberi akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya tersebut. Lalu pimpinan dapat melakukan review, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi SPI tersebut atas transaksi dan kejadian yang penting. Selanjutnya, unsur SPI selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi yaitu dapat berasal dari sumber internal dan eksternal yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah. Yang kedua adalah komunikasi, dapat berupa komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Lalu yang ketiga, bentuk dan sarana komunikasi, yang seharusnya pimpinan dapat menggunakan bentuk dan sarana komunikasi dalam bentuk apapun untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai. Selanjutnya, unsur SPI selanjutnya yaitu pemantauan dan pengendalian intern. Yang pertama, pemantauan berkelanjutan. Seharusnya ada strategi pemantauan yang efektif dan memicu evaluasi yang terpisah. Lalu ada pegawai instansi pemerintah harus mendapatkan informasi mengenai berfungsinya pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua ada evaluasi terpisah yang telah disebutkan sebelumnya di poin nomor 1. Yang seharusnya ada adalah adanya ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian internal yang memadai dan memiliki metodologi yang logis. Lalu yang terakhir yaitu penyelesaian audit. Pimpinan instansi harus tanggap terhadap temuan dan rekomendasi dari audit dan review lainnya, serta instansi pemerintah dapat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut. Baik, terima kasih atas atensinya terhadap presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas tadi. Lalu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.